Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinanihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Wa salawatullahi wa salamuhu ala rasulihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Amma ba'd. Keluargaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pembahasan kita masih dalam kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar, fikih praktis, dan pembahasan kita itu masih pada bab fil aniyah, bab tentang bejana. Di dalamnya ada beberapa yang kita sudah bahas dan kita sampai pada pembahasan pada masalah ar-rabi'ah. Al-mas'alatur rabi'atu, masalah yang keempat, yaitu at-taharatu fil aniyatil muttakhadati min juludil mayyitah. Sucinya bejana-bejana yang diambil dari kulit bangkai hewan, dari kulit bangkai binatang. Dari kulit bangkai binatang. Bagaimana hukumnya? Apakah kulit bangkai binatang itu bisa suci, halal? Karena kan kalau bangkai kan haram, ya, bangkai itu kan tidak mati dengan cara yang syar'i, tidak disembelih dan lain sebagainya, maka memakan daging bangkai kan haram, ya, bangkai hewan yang di darat, ya, ini kan haram. Lalu bagaimana kulitnya? Kita sudah tahu bahwa orang-orang dulu kan sering pakai kulit untuk tempat air. Ya, kalau mau pergi kemana-kemana mereka taruh air minum, air wudhu. Di zaman dahulu begitu, pakai kulit. Nah, bagaimana hukumnya? Kita bacakan saja. Jildul mayyitati idza dubigha jaza isti'maluhu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Kulit bangkai ketika telah disamak ya, dibersihkan bulunya lalu dijemur, dubigha, ya, maka ini jaza isti'maluhu, boleh digunakan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhuma ihabin dubigha faqad tahura. Kulit hewan yang telah disamak maka telah suci. Hadis ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Muslim, dan lain sebagainya. Wa li'annahu sallallahu alaihi wasallam marra ala syatin mayyitah faqal, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari melewati bangkai kambing dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, halla akhadhu ihabaha, kenapa mereka tidak ambil ini kulitnya, fadabaghuhu fantafa'u bihi, agar mereka bisa menyamaknya dan memanfaatkannya. Namun para sahabat saat itu yang mendengar Nabi sampaikan seperti itu, para sahabat kemudian katakan, faqalu innaha maitatun, ya Rasulullah, itu bangkai. Artinya para sahabat sudah diajari Nabi bahwa bangkai itu haram. Lalu mereka katakan, wahai Rasul, bukankah itu bangkai? Maksudnya kan itu kan haram. Nabi SAW kemudian mengatakan, fa inna ma haruma akluha, haram jika dimakan bangkainya karena daging, tapi kalau dimanfaatkan kulitnya maka itu boleh. Wa hadza fima idza kanatil maitatu mimma tahilluha az-zakah wa illa fala. Dan ini maksudnya adalah hewan-hewan yang halal dimakan dagingnya. Hewan-hewan yang halal disembelih dimakan dagingnya itu boleh digunakan kulitnya untuk bejana, ya. Tapi kalau hewan itu tidak halal dimakan dagingnya, maka itu tidak boleh, Amma sya'ruha fahuwa tahirun, adapun bulunya, bulu bangkai, maka itu juga suci, ya. Ay sya'rul maitatil mubahatil akli fi halil hayah, atau hewan yang ketika hidup dia suci, ya, ketika hidup hukum hewan itu suci dan boleh dimakan dagingnya, maka bulunya ketika jadi bangkai itu adalah tahir, itu adalah suci. Wa amal lahmu fa innahu najisun, adapun dagingnya, daging bangkai, ya, itu adalah najis. Wa muharramun akluhu liqaulihi ta'ala, dan haram memakan bangkai
bangkai, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 145, illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun. Allah Subhanahu wa taala katakan semuanya halal melainkan telah menjadi bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, fa innahu rijsun, karena itu adalah najis. Wa yahsul ad-dabghu bi tanzifil adza wal qadar. Menyamak yaitu tujuannya adalah untuk membersihkan kotoran, penyakit yang ada pada kulit, biwasitati mawaddin tudafu ilal ma kal milhi wa ghairihi, dengan cara mencampurkan bahan-bahan tertentu, ya, bahan-bahan tertentu ke dalam air yang kita mau gunakan untuk merendam kulit ini. Ya, bahan-bahan tertentu yang misalnya menghilangkan bau, menghilangkan penyakit kulitnya, ya, kal milhi wa ghairihi, seperti garam dan selainnya. Au binabatin ma'rufi kal qarad au al-aur wa nahwihima, atau bisa juga dicampur dengan tumbuhan-tumbuhan yang telah diketahui seperti qarad. Ya, karos ini belum tahu apa ini, ya, jenis tumbuhan ini. Wal aur itu seperti pinus. Seperti pinus itu kan agak bau-baunya agak harum toh. Ya, ada juga sekarang itu pembersih lantai daun pinus. Ya, ini menghilangkan bau dan kotoran, wa nahwihima, dan lain sebagainya. Wa amma ma la tahillu az-zakatu fa innahu la yathur. Adapun hewan yang tidak halal dagingnya, tidak halal disembelih dagingnya, tidak halal dimakan, maka kulitnya tidak suci, Wa ala hadza fajildul hirlah, oleh karena itu kulit kucing, wa madunaha fil khilqah, dan selainnya, la yathuru bid-dabghi, oleh karena itu kulit kucing dan selainnya yang tidak halal dimakan dagingnya itu tidak suci dengan cara disamak kulitnya. Jadi kalau kucing sudah jadi bangkai, mau diambil kulitnya, dimanfaatkan untuk tempat air atau apa saja, itu tidak suci. Walau kana fi halil hayati tahira, sekalipun kucing ini dalam keadaan hidup, ketika dia hidup itu suci, ya, bahkan kalau dia menjilat di kita punya gelas itu tidak masalah, tetapi begitulah, tidak bisa dipakai kulitnya karena dia bukan hewan yang dimakan dagingnya. Wajildu ma yahrum akluhu walau kana tahiran fil hayati fa innahu la yathuru bid-dibagh. Dan kulit apa saja yang diharamkan memakannya ketika ia masih hidup, mungkin hewan seperti kucing, hewan-hewan yang suci tetapi tidak boleh dimakan dagingnya, maka kulitnya tidak boleh, ya, tidak bisa digunakan meskipun disamak. Wal khulasah, dan kesimpulannya adalah anna kulla hayawanin mata, bahwa setiap hewan yang mati, wa huwa min ma'kulil lahmi, dan hewan itu termasuk hewan yang dimakan dagingnya, fa inna jildahu yathuru bid-dibagh, maka kulitnya itu suci dengan cara disamak. Wa kullu hayawananin matat laisa min ma'kulil lahmi, dan adapun hewan yang tidak dimakan dagingnya kemudian mati jadi bangkai, fa inna jildahu la yathuru bid-dibagh, maka dagingnya itu tidak suci, ya, dengan cara sekalipun disamak. Demikian pembahasan kita, keluarga rahmati Allah, tentang at-taharatu fil aniyatil muttakhadati min juludil mayyitah. Mudah-mudahan ada faedahnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.